Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi Monggo, Mbak Nana. wasallam. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Khairil Anwar Siregar, MSc PRIE dari Badan Riset Nasional Indonesia beserta Ibu, Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan alumni SMA Negeri 3 Malang dan SMP Negeri 3 Malang yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Kita masih diberi nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa mengikuti kajian subuh online episode yang ke-269. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita kajian kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah dan sari tilawah, kemudian yang ketiga kajian, keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Agar jalannya acara ini bisa berjalan dengan lancar, maka marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah dan sari tilawah oleh Ibu Profesor Yulia Nuraini. Beliau akan menyampaikan Quran surat Al-Isra 17 ayat 7 sampai dengan 8. Kepada Ibu Yulia kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nana. Yang terhormat Prof. Khairil beserta Ibu dan teman-teman yang lainnya. Saya mendapat amanah untuk membacakan tilawah dari Quran surat Al-Isra ayat 7 dan sampai 8 beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santum ahsantum li anfusikum. In asatum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد kama wal marrah waliyutabbiru ma alau tadbira asa rabbukum ayyar hamakum wa in udna waja'alna jahannam
Waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Terjemahan surat Al-Isra ayat 7 dan 8. Dan jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, maka kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid atau Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam bagi penjara bagi orang yang kafir. Sadaqallahul adzim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan mahrot atau tajwidnya. Semoga dimaafkan untuk semuanya dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yulia. Semoga yang membaca maupun yang menyimak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala Amin ya Rabbal dan Alamin. semoga bacaan kita tadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Khairil Anwar Siregar, MSc, PhD, dengan tema berbuat baik sesama fisiologi sel tubuh manusia. Bapak Ibu, beliau ini adalah suami dari Ibu Profesor Dr. Insinyur Ulfah Siregar. Dari dulu pernah mengisi ya tahun kemarin insya Allah Bu ya. Ya dari Fakultas Kehutanan IPB, alumni SMA Negeri 3 Malang, angkatan tahun 76. Beliau ini seorang qori dan beliau ini adalah kakak dari teman kita. Adik apa kakak? Dari Ibu Umi Jati. Kakak Bu. Yang Oh, Kori kakak. itu Pak Khairil, bukan saya. Oh gitu ya. Oh iya ya. Oh yang qori Pak Khairil, Masya Allah. Ya. Yang pernah mengisi KSO ya pada tanggal 8 Februari 2024 kalau tidak salah ini judulnya belajar dari ayat-ayat kauniyah, temanya itu tentang penciptaan makhluk hidup. Itu Ya, ya, itu saya. Masya Itu saya. Allah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti kajian kepada Prof. Khairil, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Bu Nana. Ibu Nana. Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu dan Bapak sekalian, salam kenal dulu. Saya Hairil Anwar Siregar. Tugas sehari-hari di BRIN di Pusat Riset Ekologi. Jadi sebenarnya saya ini tugas saya Ibu Ulfa ini sebenarnya. Tapi saya ketiban ini aja, ketiban pulung atau ketiban apa namanya nih. Jadi ya akhirnya seperti ini. Jadi persiapannya pun nggak ada ini. Ini comot sana comot. Jadi saya beri judul berbuat baik sesama. Jadi titik dua fisiologi sel tubuh manusia.
Eh, ini ada cerita, ya ada cerita disampaikan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Itu pada suatu ketika Rasulullah sedang berduduk bersama-sama dengan para sahabatnya. Tidak disebutkan berapa orang sahabatnya, tapi mereka sedang berbincang-bincang eh, di suatu tempat. Kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda juga. Kemudian Rasulullah menyela gitu kepada sahabatnya yang sedang duduk bersama dia. Kata Rasulullah, Ja'a ahlul jannah. Telah datang itu ahli surga itu, telah datang dia katanya. Kemudian sahabat Rasulullah yang lain itu terperangah melihat ke sosok yang sedang datang itu. Nah, kemudian kejadian itu menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh para sahabat. Kemudian beberapa hari kemudian hal yang sama terulang lagi. Ya, jadi jadi Rasulullah sedang berduduk bersama-sama dengan para sahabat, kemudian datang lagi sosok yang sama itu. Rasulullah mengulang lagi, Ja'a ahlul jannah, kata kata Rasulullah, kata Nabi, datang sudah itu ahli surga itu. Kemudian orang tambah terperangah. Kemarin Rasulullah sudah mengatakan hal yang seperti itu nih. Kemudian hari berikutnya diceritakan lagi bahwa hal yang sama terjadi. Jadi 3 hari itu, 3 kali berturut-turut Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang sedang berduduk berbincang dengan Rasulullah dan mengatakan ketika sosok itu datang ke dalam majelis itu, Rasulullah mengatakan Ja'a ahlul jannah, sudah datang itu ahli, ahli surga itu katanya. Nah, jadi begitu Ibu dan Bapak sekalian diceritakan. Kemudian salah seorang dari sahabat Rasulullah itu yang duduk di dalam majelis itu merasa ingin tahu dia apa sih sebenarnya amalan yang hebat dari sosok itu sehingga Rasulullah itu mengatakan ahli surga dia. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Kemudian di dalam kisahnya sahabat itu meminta izin kepada ahli surga itu. Bolehkah kiranya aku eh, menginap di rumahmu barang 3 malam gitu. Ya. Karena dia mau mengintai apa sih sebenarnya amalan istimewa yang dikerjakan oleh sosok ahli surga itu. Kemudian oleh ahli surga itu diizinkan, ya 3 malam dia menginap di rumah ahli surga itu. Jadi ibu dan bapak sekalian ternyata di dalam Islam itu ternyata menginap di rumah saudara kita pun sebenarnya diperbolehkan itu selama 3 hari. Lewat dari 3 hari itu sudah tidak dianjurkan itu. Bahkan sudah lebih buruk dari makruh itu. Jadi karena apa? Karena mungkin merepotkan kali ya. Jadi ini tambahan informasi aja. Jadi eh, kemudian lanjutan ceritanya itu malam pertama itu sahabat Rasulullah yang ingin tahu itu mengintai terus apa sih yang dikerjakan oleh ahli surga itu. Malam pertama itu lewat, ya. Kemudian diulanginya lagi malam kedua, ya, berlalu. Kemudian malam ketiga juga tidak banyak berbeda. Sehingga sampai pada pagi harinya setelah malam ketiga itu sahabat Rasulullah yang ingin tahu itu yang melakukan observasi itu ya berpamitan kepada ahli surga itu dan mengatakan bahwa terima kasih ya terima kasih apa yang telah engkau eh, beri kesempatan kepada saya selama menunggu selama 3 hari 3 malam dan aku heran katanya. Kenapa Rasulullah itu mengatakan engkau itu ahlul jannah? Ternyata amalanmu setelah kulihat malam-malam ini biasa aja. Amalanku lebih dahsyat dari itu, kata sahabat Rasulullah. Kemudian ahlul jannah itu, ahli surga itu mengatakan, menjawab pertanyaan itu. Dia mengatakan, ya seperti yang engkau lihat, amalanku ya seperti itu, biasa-biasa saja. Ya,
seperti yang kau lihat. Jadi kemudian dikisahkan itu bahwa agak kecewa itu sahabat Rasulullah yang ingin tahu apa sih amalan spesial ahlul jannah yang dikatakan Rasulullah itu. Nah, tapi itu terjadi kemudian dia berpamitan, kemudian dia bergerak melangkah berpisah, kemudian kira-kira mungkin sekira-kira 5, 6, 7 meter atau 8 meter gitu dia berlalu ya. Itu sahabat Rasulullah yang disebut Ahlul Jannah itu memanggil sahabat yang ingin tahu itu ya, dipanggilnya kan, dipanggilnya kembali ya, kembali. Mungkin ada sesuatu amalan yang tidak kau lihat katanya. Ya, apa itu katanya? Kemudian ahli surga itu mengatakan pada sahabat Rasulullah itu dan dia bercerita bahwa dia kalau mau tidur itu dia memaafkan semua kesalahan orang. Ya, ini dibersihkannya hatinya. Ya, jadi kemudian setelah bangun tidur itu kemudian dia bercita-cita akan membantu semua orang yang sebisa dapat dia lakukan. Nah, jadi itu aja sebenarnya amalan dia. Itulah amalan yang mungkin engkau tidak lihat. Ya. Nah, oleh sebab itu makanya eh, eh, terlihat bahwa amalan yang menghantarkan orang untuk menjadi ahli surga itu ternyata bukan sholat malam yang dahsyat itu atau bukan sedekah yang banyak itu ya atau bukan puasa yang melelahkan itu ya ternyata pekerjaan hati ya pekerjaan hati. Jadi cerita ini ya dituliskan di Musnad Anas Ibnu Malik nomor 12.200 apa 12.236 ya. Dan Albani itu ahli tafsir itu mensahihkan hadis ini dalam kitab Al-Mughni An Hamli Asfar nomor 3168. Jadi kalau mau dicari itu ada kisah itu ya. Ya, saya sendiri sebenarnya mengutip dari dulu pernah saya baca ini tapi beberapa minggu yang lalu ketika Bu Lufah ini ya saya cari-cari juga nih. Ternyata ketemunya di sini ya. Eh, jadi intinya adalah memang pekerjaan hati, membersihkan hati. Itulah sebabnya next slide. Itulah sebabnya dalam surat Asy-Syu'ara ya, itu disebutkan yaumala yanfa'u malu wala banun ya. Pada hari itu ya, pada hari di yaumil hisab itu ya, nggak ada gunanya itu kan. Yauma ya, pada hari itu la yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Malu itu malun ya, itu hartamu wala banun dan tidak ada manfaatnya anak-anakmu ya. Mungkin anaknya udah jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri ya, atau jadi presiden sekalipun itu nggak ada gunanya itu ya. Jadi yaumala yanfa'u malu wala banun. Nggak ada gunanya itu. Ya, illa man atallaha biqalbin salim kecuali ya man atallaha orang-orang yang menghadap Allah tuh biqalbin salim dengan hati yang bersih ya. Nah, saya kira mungkin itu ya. Jadi itu tafsiran pemahaman surat Asy-Syu'ara 8889. Dengan demikian Ibu dan Bapak sekalian perlu ya perlu jadi eh, membersihkan hati intinya ya membersihkan hati. Tidak mudah ya, tidak mudah memang. Jadi kata orang sono itu kan much easily said than done. Ya, lebih gampang ngomongin daripada melakukannya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Sebenarnya inti yang ingin saya sampaikan cuma ini saja. Ini saja sebenarnya. Ya, jadi singkat aja. Jadi membersihkan hati. Ya, tidak mudah ya, tapi harus kita upayakan terus menerus. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan beberapa observasi ya para ahli mungkin ahli psikologi barangkali ya. Ada penelitian-penelitian yang pernah disampaikan kalau ada ibu dan bapak sekalian yang pernah mengikuti kajian Ustadz Doni ya. Saya ambil beberapa dari situ ya. Jadi jadi fitrah manusia ya. Fitrah manusia itu kan tahu sebenarnya ya, tahu ya. Ya, tahu mana yang salah ya, mana yang salah itu mana yang benar ya. Maka di surat Ar-Rum itu kita bacakan aja artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Agama Allah itu lurus, fitrah dia. Dan kita juga
tubuh kita, roh kita ini fitrah, ya, ciptaan Allah yang fitrah, ya. Artinya, artinya sebenarnya kita tahu, bahkan dikatakan bahwa seandainya pun agama itu tidak ada, ya, wahyu itu tidak ada, nabi itu tidak ada, ruh kita itu tahu, fitrah kita itu tahu bahwa mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi banyak manusia itu yang mengabaikan itu, ya, ya tidak mengetahuinya, tapi lebih ke arah mengabaikan itu. Saya kira itu mungkin ya surat Ar-Rum 30-30 kira-kira yang menunjang penjelasan tentang perlunya membersihkan hati. Next slide, please. Kemudian inilah konsep fitrah ya dalam Islam merujuk pada sifat-sifat dasar atau naluri ya yang melekat pada manusia sejak lahir ya. Jadi manusia memiliki fitrah yang dapat membedakan antara baik dan buruk seperti saya katakan tadi. Kemudian fitrah ini diyakini sebagai potensi bawaan yang diberikan oleh Allah ya kepada setiap manusia. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian ingat itu ya bahwa ketika penciptaan manusia kemudian kata Allah itu dalam salah satu suratnya, aku 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 tanamkan sifat baik dan sifat buruk, ya. Ya, itu ada pada setiap manusia itu kan. Nah, ya, kemudian eh, surat Al-A'raf 172 menunjukkan bahwa manusia memiliki fitrah untuk mengakui keesaan Allah dan memiliki kemampuan dalam membedakan antara baik dan buruk. Ya, namun fitrah ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Ya. Jadi ayatnya itu kira-kira bunyinya fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah itu menanamkan ya fujuraha wa taqwaha, sifat-sifat buruk ya maupun sifat-sifat baik. Nah, jadi fitrah kita itu jadi tahu itu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Bagaimana cara yang membersihkan hati? Apakah boleh hati itu kotor? Apakah boleh hati itu buruk ya? Apakah bagus hati itu bersih? Tahu kita sebenarnya. Ya, saya kira mungkin itu intinya. Kemudian lanjutnya, kemudian ini cerita tentang fisiologi sel. Ya lanjutkan saja lah. Next slide saja karena Ibu dan Bapak lebih tahu dari saya karena saya tidak terlalu banyak juga tahu tentang fisiologi sel ini. Karena bidang saya sebenarnya soil ya, orang tanah itu tidak terlalu memperhatikan ini. Kemudian ini ada ya levelnya chemical, kemudian ada seluler, ada tisu, ada organ, ada sistem, ada organisme. Terus saya kira diteruskan saja. Ah, ini dia. Jadi ini sebenarnya teorinya itu sudah lama sekali ya, tahun 57. Saya juga belum lahir itu. Ya, mungkin Ibu dan Bapak sekalian juga belum lahir juga itu. Ternyata sudah ada teorinya seperti ini. Jadi sebenarnya eh, cognitive dissonance theory itu mengatakan bahwa ya intinya aja lah ya, intinya itu bahwa tendensi ya for individuals to seek ya untuk mencapai konsistensi among their cognitions ya. Jadi cara pandang kita ya dengan apa yang kita kita lihat atau kita yakini ya. Jadi itu diri kita itu cenderung. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang kalau orang misalnya mengatakan bahwa telur itu sebenarnya segi empat ya, telur ayam itu kan. Kalau banyak orang mengatakan telur ayam itu segi empat itu ya, kemudian ada kecenderungan manusia itu tuh untuk menyelaraskan itu. Oh ya, memang telur ayam itu segi empat ya, nggak lonjong dia. Ya, seperti itu. Dia teorinya seperti itu. Kalau semuanya banyak orang yang seperti mengatakan bahwa eh, apa itu ya, bahwa Itu datar. ya bumi itu datar, ya pikiran kita itu ya mau menyelaraskan itu. Nah, itu kognitif teori namanya, cognitive dissonance theory ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan ya antara yang kita lihat dengan apa yang kita yakini, kita cenderung untuk mengalignment itu, sejajarkan aja lah gitu. Tidak persoalan itu betul atau salah gitu. Nah, seperti itu. Teorinya kira-kira seperti itu. Ya, kemudian next. Ini dia kalau mau nanti dibaca teorinya apa papernya ya. Tapi saya kira teruskan aja.
Nanti bisa bicara sendiri. Jadi kemudian diadakan bukan sebelumnya. Sebelumnya itu ada penelitiannya. Jadi 55 orang partisipan dalam penelitian ini diperlihatkan ada tiga kategori film ya. Ya film film tidak terlalu panjang ya. Ya, mulai dari yang netral sampai dengan dari film yang sangat sedih ya. Jadi ada film diputarkan kepada 55 orang ya, sesuai dengan kemudian beberapa partisipan diminta untuk melihat film itu aja, untuk melihat film ya kalau dia sedih ya sedih aja gitu ya. Ya kalau misalnya memang tidak sedih ya biasa aja ya. Ya. Kemudian ada juga beberapa partisipan yang diassign kalau misalnya itu sedih, kau tuh jangan sedih, kau gembira aja gitu. Untuk melawan itu, ya, untuk melawan perasaan sedih itu, bergembira aja. Ya. Jadi penelitian klinisnya itu seperti itu ya. Jadi ada yang disuruh mengikuti aja alur film itu. Kalau dia biasa ya biasa, kalau dia sedih, kau ikut sedih ya. Ya. Tapi kalau ada juga partisipan yang kalau sedih, ya, kamu jangan sedih, kamu lawan itu rasa sedih itu, kau gembira aja, bikin hatimu gembira. Ya, seperti itu. Kemudian dilakukan pengukuran, ya, pengukuran-pengukuran di otaknya, di jantungnya, di saraf-sarafnya, ya. Jadi ternyata partisipan itu yang yang diminta untuk melawan perasaan dia, ya, ketika dia sedih, dia disuruh bergembira, ya. Itu menunjukkan kinerja simpatetik nervous systemnya itu lebih banyak. Di stres artinya dia stres ya dibandingkan dengan partisipan yang suruh mengikutin aja ya. Jadi stres ya. Nah, kemudian stres ini kalau di dalam fisiologi kan sebenarnya kan itulah awal asal muasal eh, ketidaksehatan sel itu. Jadi sel itu tahu sebenarnya bahwa ada sesuatu yang salah dari sosok yang merasa gembira ketika hatinya sebenarnya sedih. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi terjadi pertentangan batin, gitulah kira-kira. Nah, lanjut. Ini juga. Jadi publikasi ini juga menyimpulkan cedera otot pun ya bisa itu terjadi karena adanya cognitive dissonance. Jadi pertentangan kognitif pada diri seseorang. Jadi orang kalau misalnya terlalu banyak eh, apa namanya itu? Istilahnya itu terlalu banyak tidak apa namanya tidak tidak sesuai itu antara artinya dia melawan melawan apa yang diobservnya ya itu dilawannya ya nah, tidak seperti itu nah, itu ada hubungannya itu yang disebut orang itu mengalami cognitive dissonance ya nah itu orang itu bisa sakit ya? Membohongi diri sendiri ya itu menurut saya ya. Jadi kan sebenarnya kan fitrah manusia itu tahu, ya kan? Ketika saya melakukan ini salah, ya. Fitrah kita tahu. Tapi kan kita menganggap bahwa kita melakukan suatu kesalahan itu orang lain tidak tahu, ya. Orang lain memang tidak tahu, ya. Kita bisa membohongi 10 orang, 100 orang. Tapi sel kita itu tidak bisa kita bohongi. Nah, seperti itu. Kondisinya seperti itu. Ya. Nah, saya kira mungkin ketika sel kita itu merasa tidak nyaman, ya dia akan mempengaruhi apa namanya itu jaringan. Kemudian jaringan akan mempengaruhi organ, organ mempengaruhi sistem. Ya, sistem itu ya sosok manusia itu terganggu dia jadinya. Saya kira seperti itu intinya. Kemudian jadi kesimpulannya itu sangat mungkin terdapat hubungan antara kondisi kognitif disonans ya dengan terjadinya ini kecelakaan otot ya seperti itu ya. Kemudian terus ini saya kutip aja dari surat Al-Baqarah ya eh, untuk menunjukkan bahwa kalau kita berperilaku jahat itu ya itu ya hukumnya itu ya secara alamiah pun tidak baik. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu.
dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ya, jadi kan sebenarnya ayat ini sebenarnya bukan hanya memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil ya. Intinya itu sebenarnya kalau kita analogikan berbuat buruk aja, berbuat jahat aja kepada manusia. Jadi itu bisa dianalogikan ya. Apa namanya itu dalam bahasa fikihnya itu saya lupa itu. Nanti 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 kalau ingat nanti saya sampaikan. Terus, nah ini penting dalam ayat 188 surat Al-Baqarah ya. Diceritakan hanya bahwa memakan harta manusia lain dengan batil bisa juga terjadi dengan membuat rekayasa hukum ya. Itu terjadi pada hari ini ya secara legal. Namun sebetulnya terjadi pertentangan kognitif ya. Kita tahu bahwa kita berbohong ya, tapi kita ingin harta itu kita miliki ya. Nah, jadi terjadi pertentangan ya, terjadi kognitif dissonance ya. Teruskan. Kemudian di surat An-Nisa ya, masih cerita tentang kejahatan ya. Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ini juga contoh ya, contoh bahwa perbuatan buruk itu ya, perbuatan buruk itu eh, akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ya, coba kita perhatikan bahwa di, di awal suratnya itu akhirnya orang yang beriman ya, itu ceritanya memakan harta harta secara batil, ya, ya kan, memakan harta secara batil, secara tidak betul ya, aja memakan sesuatu yang haram, ya, atau kalau dianalogikan melakukan sesuatu yang buruk. Tapi kenapa terselip ya yang font berwarna merah? Wala taqtulu anfusakum. Dan jangan kamu membunuh dirimu. Ya, itu lucu. Dulu itu ya 30-40 tahun yang lalu orang nggak paham nih kenapa sih ayat ini diselipkan. Padahal ceritanya cerita memakan harta yang haram, ya, atau melakukan sesuatu yang jahat gitu ya. Tapi kenapa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu. Apa hubungannya? Nah, ternyata sains modern itu kemudian mengajarkan kepada kita ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, padahal kita tahu bahwa itu buruk, ya. Jadi itu merusak, ya, merusak sistem kita. Sel itu pun tidak happy, ya, karena sel itu fitrah, ya. Dia tahu mana yang salah, mana yang buruk. Kemudian ketika sel itu ngambek, maka jaringan pun ngambek. Kemudian organ pun akan ngambek. Kemudian ketika semuanya ngambek, ya, pasti orang itu sama dengan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu ya. Seperti itu. Jadi sekarang itu difahami. Ya. Jadi ayat itu sebenarnya bukan disisip atau bukan salah pasang. Tidak. Ya. Jadi perbuatan buruk itu sama dengan kita bunuh diri. Maka oleh sebab itu Ibu dan Bapak sekalian, kita dulu kan selalu dulu kan selalu kita dengar itu orang-orang tua kita, moyang-moyang kita lah. Jangan jahat nanti kamu kualat katanya. Ternyata itu ada dasarnya. Ya, jadi kalau kita berbuat jahat kepada orang, balik dia nanti. Ya, tadi Qori'ah kita kan sudah membacakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, ya kau buat baik buat dirimu. Dan sebaliknya kalau kau berbuat jahat itu akan kembali kepada dirimu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melihat sel, ya ternyata di dalam pelajaran kognitif dissonance itu ya, biang keroknya sel itu tahu ketika kita membohong kepada 1.000 orang sekalipun, tapi sel itu tidak bisa kita bohongi. Dia yang akan mengatakan sendiri dan akan muncul pada perilaku kita. Ya, saya kira lanjut. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Eh, Tadi saya akan menyinggung sedikit tadi yang dibacakan oleh Kori tadi kan itu berhubungan juga dengan perbuatan buruk ya. Jadi di surat ayat nomor 8 tadi ya, itu wa in uttum udna ya. Ketika kamu melakukan suatu kejahatan ya, wa in untum udna ya. Ketika kamu melakukan suatu kejahatan yang kedua katanya, kata Allah ini ancaman Allah nih, udna. Aku yang akan kembali, akan menghancurkanmu ya. Aku akan merusakmu. Itu kata Allah ya. Jadi seperti itu.
Jadi kalau ini sebenarnya ayat ini suka dibahas ya, suka dibahas ketika sekarang ini Palestina itu digempur itu ya, digempur oleh Yahudi itu ya. Ini sebenarnya ayat yang suka dibahas nih, wa in uttum uduna. Jadi ketika engkau melakukan kejahatan yang kesekian kali, ingat, uduna kata Allah, aku akan kembali dan aku akan menghancurkan kalian. Nah, seperti itu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Nabas sekalian. Jadi sesungguhnya saya ini soil scientist, jadi nggak tahu apa-apa juga saya tentang ini. Saya kalau soal pengajian lebih ke arah kori. Jadi kalau misalnya ada yang mau dengar suara saya, nanti bisa dilihat di itunya di di YouTube saya di situ seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nanti diskusinya tidak harus saya yang jawab ya. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian yang lain yang bisa menjawab, ya silakan ya jawab. Saya dengar aja ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah luar biasa Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Khairil atas ilmu yang Ustadz berikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi ladang pahala panjenengan ya, dan juga kita semuanya. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah sangat jelas paparan beliau. Kita sebetulnya kalau ada waktu itu senang sekali mendengarkan luar biasa masalah fisiologi sel ini. Mungkin selanjutnya itu bisa lihat di chat aja Pak Endri, nggak ada ya? Nggak mungkin tanya Belum, jawab ya, belum ada, tinggal selanjutnya tanya jawab. Belum ada ya? belum ada. Ya, mungkin dari Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang mau disaringkan atau ingin ada Ada yang yang mau ditanyakan, ditambahkan silakan ya. ada yang tambahkan mungkin ya. Benar seperti kata beliau ya, sambil menunggu teman-teman ya. Kita itu kalau misalnya seperti yang beliau katakan tadi, saya sempat mencatat itu yang ini apa tadi ya, kebersihan setiap akan tidur memaafkan kesalahan orang. Itu sebetulnya itu luar biasa ini. Luar biasa ini Ustadz ya. Jadi mungkin ada pro kontra antara apa egois kita dengan keadaan kita. Jadi mungkin apa namanya itu sulit memang ya, sulit memaafkan. Tapi sebetulnya hikmah yang bisa kita peroleh itu kalau kita selalu seperti yang Ustadz katakan itu memaafkan kesalahan orang lain sebelum atau setiap akan tidur itu sebetulnya yang untung itu adalah diri kita sendiri. Hati kita itu ternyata bisa menjadi tenang ya kalau kita didolimi gitu ya Ustadz ya. Kita didolimi itu hati kita itu rasanya tenang kalau kita maafkan ya Allah maafkanlah beliau ya atas khilaf beliau misalnya ya semoga segera sadar gitu sebetulnya hati kita sendiri yang senang justru kalau kita merasa marah dendam mungkin ya itu mungkin maksudnya itu antara lain ya yang Ustadz berikan tadi kalau kita marah dendam tuh sebetulnya adalah siksaan yang luar biasa bagi kehidupan kita itu mungkin yang bisa satu dari sekian banyak yang Ustadz berikan tadi, saya alhamdulillah kita ya harus selalu bisa memaafkan kesalahan siapapun, seberat apapun kepada diri kita. Insya Allah kita yang akan merasakan ketenangan dalam hidup itu. Mungkin teman-teman yang lain itu tadi hanya sedikit pengalaman. Mungkin dari siapa? Bu Yulia? Iya, sambil menunggu pertanyaan ini, Pak Ustadz, Prof. Hairil ya. Ini tadi saya eh, dengan Kori tadi saya jadi minder ini. Suara saya tidak merdu ini, tapi ingin berbuat baik dengan membuat amalan membaca Al-Quran. Tapi karena amanah saya lakukan, mudah-mudahan berkenan yang lainnya. Mohon maaf, ini terkait materi hari ini tuh kalau berbicara fisiologi sel itu ilmu yang berat. Saya Fakultas Pertanian, Tanaman, bahkan mikrobiologi belajar sel makhluk hidup yang kecil, bakteri yang ukurannya 1 mikron tuh fisiologi selnya luar biasa melakukan aktivitas-aktivitas yang menguntungkan dan seterusnya. Apalagi manusia yang kompleksitinya tentunya menggerakkan fisiologi manusia adalah suatu anugerah ya sehingga kita bisa uh, menjabarkan dalam gerakan bahkan ke hati sampai tadi uh, sampai hati jadi menggerakkan hati kita untuk
bagaimana tindakan kita berbuat baik dan seterusnya. Terkait amalan tadi ahli surga tadi yang diutamakan adalah amalan yang terkait dengan hablum minannas ya. Berkaitan dengan sesama manusia. Sedangkan keyakinan kita adalah interaksi antara hablum minallah, jadi amalan ibadah dan hablum minna itu eh, bersama-sama melakukannya. Apakah itu ini pertanyaan saya, porsinya itu diupayakan sama atau lebih banyak yang hablum minallah atau yang bagaimana terus imbang? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Matur nuwun. Ya. Ya, monggo Ustadz Khairil dari Prof. Yulia Nuraini dari ini beliaunya ini adalah apa dosen di Fakultas Pertanian di Universitas Jurusan Brawijaya. tanah ini. Monggo Ustadz ditanggapi. Baik. Jadi Prof. Yulia ini orang tanah juga ini. Biologi, mikrobiologi, Prof. Ya. Oh, ada microbe itu lebih susah, susah lagi tuh. Itu beyond my knowledge itu. Saya kira kalau ditanya porsinya eh, mana hablum minallah, hablum minannas. Saya kira nggak bisa dipisahkan, ya. Nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kalau nggak bisa dipisahkan, ya apa namanya tuh? 50-50. Tapi ya, 100 and 100. ya 100 or not, gitu aja. 100 or zero, gitu. Jadi ketika kita berbuat durhaka kepada Allah, ya, kita kan bisa langsung bertobat kepada Allah. Tapi ketika kita berbuat salah kepada makhluk Allah, Minta Allah akan maaf ya. delete dosa kita itu kalau itu dimaafkan kepada makhluknya seperti itu. Iya, iya. Ya, jadi nggak bisa juga. Ya, jadi dua-duanya. Jadi hablum minallah, hablum minannas itu ya dua. Ya, jadi nggak bisa kita beramal kepada Allah aja, kepada sesama itu masa bodoh. Nah, itu yang salah. Ya, itu yang salah. Itu yang menurut saya malah keblinger itu ya. Jadi hubungan kita kepada Allah itu bagus sekali, tapi kemudian hubungan kita kepada sesama itu buruk sekali, itu nggak dianggap sama Allah tuh. Jadi zero itu. Ya, seperti itu saya kira. Kemudian kemudian tadi menambahkan sedikit apa yang disebutkan oleh Prof. Nana tadi kan. Bukan Ustadz. Saya, saya bukan profesor. Ya kalau bukan profesor ya Prof. to be lah, calon profesor. Ya. Itu sebabnya memaafkan itu memang susah, memang sulit ya. Kata orang itu kalau apa namanya itu kalau kalau luka misalnya kena pedang atau kena pisau itu kan bisa gampang sembuh ya. Kemudian scarfnya itu pun gampang kan dihilangkan itu ya. Pakai lanolin, vitamin E atau apa chondroitin atau apa kan hilang tuh. Kalau luka karena itu. Tapi kalau kata manusia kata luka di hati mau dicari di mana dicari obatnya. Nah, seperti itu kan. Orang kan selalu berdalih seperti itu. Luka di hati kan. Enak aja minta maaf minta maaf. Hati saya sudah sakit ya. Memang susah. Memang susah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Maidah itu perintah Allah itu fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Maafkan. Nah, Allah tahu memaafkan itu susah, sulit. Maka perintah berikutnya wasfah. Wasfah itu artinya suhuf dari suhuf, buka lembaran baru. Ya, lembaran baru itu kan tentu putih bersih, ya. Jadi seperti itu kira-kira, ya. Jadi Allah Iya, tahu, ya, memaafkan itu susah. Nah, oleh karena itu perintah berikutnya buka kau lembaran baru. Nah, seperti itu kira-kira. Dan ada iya. hadis yang pernah saya baca, udah lama sekali ya. Orang yang memberikan maaf, yang gemar memberikan maaf kepada sesama itu, satu RT dia dengan Nabi nanti katanya di surga. Jadi kalau mau satu Masya satu Allah. RT sama Nabi ya memaafkan aja. Ya. Hebat kan di surga satu RT sama Nabi itu. Ya, Masya Allah. kalau nggak satu RT ya satu RW lah gitu ya. Seperti itu Ibu dan Bapak sekalian. Iya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya mungkin dari
Bapak Ibu yang lain ini Bu Umi Zakia mana ini ya ada saudara. Saya Silakan. nambahin, Ini, ini. saya nambahin boleh nggak? Nambah Ya, 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 ini ya Pak. silakan. Ini tadi. Monggo Bu Ulfa, monggo. Jadi kalau menurut saya, ketika kita tuh berbuat apa namanya, ada orang berbuat jahat ke ngadepin orang lah istilahnya gitu. Mau itu kita harus yang kalau orang seperti itu yang dilihat bukan orang itu sebenarnya, Ya, tapi siapa yang membuat orang itu kayak gitu kalau gitu ya. Jadi yang membuat orang itu tuh Allah. Allah tuh menciptakan itu seperti itu. Jadi yang kita lihat itu jangan orangnya. Nah, mungkin seperti itu mungkin akan mempermudah. Jadi mempermudah. Allah ini yang membuat ini. Jadi kalau kita tuh kesel sama orang ini, kita Ya, ingat aja sama Allah gitu loh. Ini ya. Allah yang buat Serah seperti diri. itu. Kalau seperti itu mungkin kita lebih mudah ya memaafkan. Kenapa? Karena Hmm. ini makhluk Allah juga gitu sama seperti itu. Hmm. Ini tadi kan Pak Hairil bilang katanya susah, Allah tahu susah memaafkan itu. Tapi kalau kita melihat yang kita hadapin itu adalah Allah, Hmm. Dia yang menciptakan orang ini, mungkin akan lebih mudah. Seperti itu kali. Iya, Karena iya. kita berhadapan langsung dengan penciptanya. Sama juga kalau kita mau menghina orang, kita jengkel sama orang itu, nah, goblok. Itu sebenarnya yang kita hina tuh yang menciptakan. Bayangin ibu tuh bikin kue gitu ya, terus kemudian Iya. dijual tuh, oh, kuenya nggak enak, lalu sakit hati tuh. Yang sakit hati Tapi siapa? siapa Bukan Pak? kuenya, tapi yang buat gitu loh. Jadi makanya tadi kata Prof. Hairil, berbuat baik kepada manusia dan Allah itu sama dimensinya gitu ya. Itu karena seperti itu. Sama Iya. bayangin aja bikin kue gini sih kasih gini itu kemudian bilang "Oh, kuenya nggak enak belas Nggak gitu. enak. Masa kita yang buat? Iya, Walaupun iya, benar kue iya. itu nggak enak misalnya seperti itu ya. Makanya yang Iya. kita lihat itu yang buat itu yang buat. Nah, Membuat. nambahin Iya, sedikit aja. Ya. iya, iya. Terima kasih, Bu Ulfa. Monggo, Mbak Umi, nyapa dulu. Bu Ulfa. Wah, tembak langsung ini. Mbak, Prof Nana ini. Prof. Nana. Eh, hmm, ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya jadi berpikir ketika tadi mendengarkan eh, tausiah Kak Ucok sama, sama Mbak Ul ini. Jadi itu saya akhir-akhir ini memang berpikiran apa ya yang membuat orang itu menjadi sangat terdegradasi dalam kesehatannya itu. Apakah sebenarnya dari mana itu? Ketika kita di dalam dunia modern ini itu obat-obatan sudah sedemikian luar biasa canggihnya, teknologi juga. Tapi ternyata itu kok masih tidak mampu. Kemudian saya mengkaitkan ya, tentunya akhirnya saya harus percaya bahwa ketika ada orang sakit kemudian meninggal itu ya karena Allah saja gitu, karena sudah waktunya. Tapi kan kemudian eh, ada pikiran gitu ya, apa yang menyebabkan begitu cepatnya itu proses itu. Nah ternyata kemudian tadi itu saya jadi teringat bahwa ternyata stres itu luar biasa sekali kontribusinya terhadap penurunan kondisi sel tadi yang dikatakan oleh Kak Ucok tadi. Nah itu tuh sebenarnya itu yang kemudian eh, pikiran saya tuh begini, ketika kita stres itu tuh apa bisa gitu kita kemudian eh, mencoba untuk mengetahui wah stres ini durasinya sampai dia merusak sel atau mengganggu fungsi sel atau respon sel ini sebenarnya itu kalau boleh dikatakan kapan gitu. Jadi kita itu bisa langsung mengcounter gitu. Gitu Kak Ucap. Pikiran dalam eh, ini saya itu gitu. Kalau kita kena peristiwa atau apa yang membuat kita stres atau apa. Nah, itu counternya, counter back atau responnya itu kalau kita tahu bahwa oh ternyata itu begitu kita stres, kita mikir, sel itu langsung bekerja. Berarti kan eh, kita harus bisa ini gitu, bisa bisa berlaku, harus cepat gitu. Penyembuhan stresnya itu harus juga langsung kalau dibiarkan berlarut-larut itu
pasti akan tambah berat gitu. Apakah memang respon sel itu betul-betul langsung gitu? Saya tadi baca tentang amigdala juga. Nah, itu begitu kita stres, apakah respon sel itu eh, langsung gitu, Kak Ujo atau Mbak Ul? Ya, monggo Jadi, langsung aja ditanggapi. ya, Oh ya, oh iya, ya. Ya, saya kira langsung ya. Iya, iya, Karena kan langsung. di dalam penelitian klinik itu ya, klinis itu ya, itu langsung diukur. Jadi ketika orang yang mengalami apa namanya kognitif dissonance tadi itu kan langsung Hmm. diukur itu. Ya, impulsnya ya, itu heartbeatnya juga dia naik ya, ya. Oh, Kemudian ya. neuron sistemnya terganggu, ya. Seperti itu. Jadi langsung kan diukur pada saat itu, ya. Ah, jadi ya berarti begitu stres atau terkena itu udah langsung bekerja ini. Betul, sel Merusak itu diri langsung sendiri berespons ini. dia, ya. Itu ya. Jadi wah, Masya Allah ini. Jadinya itu berarti sekarang ini pengetahuan yang bertambah itu dari saya itu ya itu berarti oh stres itu begitu kena harus langsung ditangani gitu di. Nah, jadi melatih kesabaran gitulah. Jadi karena itu yang bisa menyeimbangkan rasa tadi itu rasa misalnya apakah karena didolimi atau tidak karena ada sesuatu tadi itu ya gejolak emosi ya. Jadi emosi manusia itu ternyata direspon oleh sel secara langsung. Boleh dikatakan gitu ya, Kak Ujo berarti ya. Ya, ya. Langsung itu. Dan langsung itu memberikan respon sehingga kemudian sistem dalam tubuhnya itu meningkatkan misalnya produksi kortisolnya naik ya, ya kemudian Hmm. adrenalinnya naik ya. Itu langsung diukur pada seketika itu juga ya. Jadi menurut pemahaman saya seperti itu ya. Ya Iya, baik. seperti itu ya. Mungkin Lalu. ya, mungkin satu lagi, eh, Hmm. Mbak Nana. Itu begini. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya itu manusia itu hidup itu kan tergantung dari lingkungannya ya. Terkadang itu ada eh, orang yang cuek. Maksudnya itu eh, behaviornya itu tidak mudah ini ya kuat hatinya itu. Maksudnya itu dia tidak mudah terpengaruh, dia tidak eh, apa namanya terlalu emosional. Nah itu kadar emosional dalam manusia itu kan berbeda-beda. Laki-laki dengan perempuan juga berbeda-beda. Nah, itu apakah juga nanti itu sebenarnya berpengaruh ya, terhadap respon terhadap stres ini ya, Pak Ton? Jadi ini orang nih loh. Jadi kan akhirnya itu kita harus juga tahu psikologi kita sendiri itu gimana. Apakah kita ini terlalu emosional ataukah harusnya lebih rasional seperti itu, Kak Ujo? Ya, saya pikir tadi kan pertanyaannya kan kalau penangkapan saya benar faktor lingkungan lah ya. Ya, faktor Faktor lingkungan lingkungan ya. itu pengaruh nggak ya? Ya, pengaruh, jelas pengaruh faktor lingkungan itu. Makanya kata Nabi itu, bahkan kata Nabi, amalan kamu itu ya bagaimana amalan teman-teman kamu. Seperti itu ya. Itu menunjukkan faktor lingkungan, kan? Hmm. Ya, seperti itu kan? Kan katanya dalam satu hadis itu kalau kau berteman kepada tukang minyak wangi ya kau ikut wangi, ya. Kalau kau berteman pada pandai besi ya hidungmu ikut hitam gitu kan karena bakar arang itu kan. Jadi amalan kamu itu ya bagaimana amalan teman-teman kamu. Nah, lucu sekali ada satu paper juga ya tentang psikologi ya. Jadi secara klinik itu dilakukan penelitian juga ya. Jadi bayangkan itu ada kira-kira 30 orang di ruang tunggu dokter ya. Ruang tunggu dokter. Kemudian di ruang tunggu itu ada satu orang petugas yang biasanya seperti perawat itu yang mengambil pendaftaran pasien-pasien itu ya. Satu-satu akan menghadap ke dokter kan. Nah, kemudian penelitian itu eh, treatmentnya itu adalah dibunyikan bel. Jadi ketika dibunyikan bel ter gitu ya, semua orang di situ harus berdiri. Semua orang harus berdiri, ya.
Nah, tapi ada satu yang diteliti, satu orang. Jadi dari 30 orang itu, ya, satu itu tidak tahu perintah itu. Ya. Satu itu tidak tahu perintah itu. Jadi ketika bel dibunyikan oleh petugas itu kan kan semua orang yang ada di ruangan pasien itu berdiri semuanya. Hmm. Yang satu tidak berdiri karena dia nggak tahu, ya, karena dia tidak, justru dia yang mau diteliti ini, ya. Kemudian setelah beberapa kali itu diulang, dia menjadi ragu, ada apa ini, ya, ada apa nih, kok ada bel ini kok berdiri, ya. Kemudian dia merespons, dirinya merespons. Pertama dia berdiri ragu-ragu, ikut berdiri ragu-ragu, ya. Kemudian berikutnya lagi dia ikut berdiri lebih kurang keraguannya. Hmm. Berikutnya dia ikut berdiri for no reason. Dia tidak tahu apa itu sebabnya. Nah, ya, itu disimpulkan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi perilaku kita juga, ya. Dan itu penelitian klinis, ya. Ya, saya punya papernya itu. Kalau mau nanti saya kirim nanti. Punya saya papernya, seperti itu. Nah, Hmm. kira-kira seperti itu. Jadi lingkungan itu pasti. Makanya pandai-pandai, ya, Iya, pandai-pandai memilih teman, oke. ya. Ya, Terima kemudian kasih. Eh, setelah kita iya. memilih teman, ya kita pandai sendiri mengontrol diri kita juga. Jangan kita tidak pandai. Sudah pandai memilih teman tapi mengendalikan diri sendiri pun kita tidak pandai, ya. Itu kurang bagus juga. Jadi dua-duanya harus pandai. Ya, saya kira mungkin itu. Ya, terima Ya, kasih Ustadz. Jadi ada terima kasih. korelasinya gitu ya, antara perilaku kita dengan faktor lingkungan gitu ya. Masih ada waktu 5 menit, monggo mungkin Bapak Ibu yang lain nanti kita sudahi jam 6.30 begitu. Monggo silakan, mumpung ada, aduh pakar-pakarnya Masya Allah ini. Saya jadi Boleh. tambah ilmu. Ya, Pak Assalamualaikum. Amor, monggo. Nih. Ya, mau tanya sedikit Ustadz Khairil. Eh, Tadi ini tentang Kolbun Salim. Kolbun Salim itu adalah salah satu kunci kalau kita ingin masuk surga. Nah, bagaimana tadi sempat di apa namanya disampaikan salah satunya adalah dengan memaafkan setiap sebelum tidur kesalahan pada hari itu, kesalahan orang yang kita temui pada hari itu. Nah, kalau eh, mungkin salah satu ya melatih kita untuk supaya hati kita bersih tadi. Mungkin ada tip yang lain mungkin Ustadz Khairil bagaimana kita bisa melatih diri kita dan juga tadi disampaikan juga bahwa semuanya itu datangnya adalah dari Allah. Jadi itu supaya memudahkan kita. Mungkin ada tip-tip yang lain lagi bagaimana kita bisa melatih supaya amalan kita itu eh, menjadikan kolbu kita salim gitu. Kolbu kita salim. Barangkali ada eh, pengalaman atau ada tips yang bisa kita latih bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amor, ya. Iya, Pak. Iya, Ustaz. Nah, saya kira mungkin latihannya apa gitu ya. Latihannya itu yang nomor satu saya kira Iya. harusnya walaupun sedikit ya kita kerjakan aja, ya. Terus konsisten kita. Ya, yang paling jelas itu kan di Al-Quran disebutkan, ya, bahwa sungguh yang membersihkan hati itu adalah dengan engkau berzikir kepada Allah, ya. Zikir, ya. Jadi Iya. zikir itu, ya, salah satu cara, ya, ya, Iya. salah satu cara untuk membersihkan hati, ya. Ya, seperti itu. Jadi ternyata memang zikir itu kan kita sebutkan dengan kita ucapkan, ya. Kemudian di hati itu kita upayakan supaya nyantol ya di hati, tidak hanya di bibir aja kan. Kalau sekali ya mungkin, ya, tidak mempan, ya, mungkin 1000 kali, ya, diulang-ulang. Makanya ibu dan bapak pasti sering mendengar the power of repetitions, ya, diulang terus, ya. Jadi repetitions itu membantu kita untuk membersihkan hati dalam hal ini, ya. Kalau menurut saya, ya. Nah, Iya. saran saya, tips saya, ya, pilih aja zikir yang mudah, ya, yang mudah, ya.
Bisa la ilaha illallah ya, bisa bisubhanallah ya, bisa astaghfirullah juga. Itu semua juga zikir. Zikir itu kan pekerjaan yang diulang-ulang terus ya. Ya. Iya. Kalau saya pribadi di dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan bahwa sejak turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ya. Iya. Itu sejak saat surat itu turun, Rasulullah itu suka berzikir empat. Jadi subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Nah, itu ada di situ semuanya. Ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, wa atubu ilaih. Nah, jadi gampang sekali. Ya. Tapi itu kerjakan terus dan saya secara pribadi saya kalau misalnya nyetir mau ke kantor tuh itu zikir itu saya baca-baca aja. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, wa atubu ilaih. Ya, ya mudah-mudahan itu membantu. Tapi yang jelas memang harus diulang ya, diulang terus ya, diulang terus. Nah, Konsisten. kemudian tips yang berikutnya itu ya kita harus memahami ya makanya belajar bahwa dengan amalan walaupun sedikit tapi kalau kita ulang-ulang terus ya insya Allah itu membersihkan hati ya. Ya, saya kira seperti itu kira-kira Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya, iya, itu Pak Kodrat ya. Jadi sebetulnya kita bisa sampai dengan pukul 7, tapi ini ada Bapak Ibu dosen ini juga mungkin ada kesibukan. Bagaimana Pak Hendri? Bisa Iya, dilanjut? monggo ditutup Maman. Oh iya, iya. Ya, Masya Allah. Demikian tadi tanya jawab telah bisa kita selesaikan dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya adalah cara penutup. Alhamdulillah, semoga ilmu yang disampaikan oleh Profesor tadi dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufik, inayah, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu, KSU minggu depan, Kamis tanggal 9 Oktober, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hauna Fatma Dinda Husin, present PhD in Chemical Engineering NTNU Norwegia dengan tema Ilmu, Iman, dan Identitas Menggapai Cita di Negeri Aurora Norwegia. Itu. Jadi seperti itu, monggo silakan mengikuti, silakan juga di-share ke grup-grup sebelah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kepada Bapak Prof. Khairil Anwar Siregar dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan pada pagi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. juga Bapak Ibu yang Amin, lain. amin. Ya, Sebelum kita akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Prof. amin. Khairil, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfirullah wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Silakan pada Bapak Khairil untuk memberikan doa. Wah. Terima kasih Kak Uco, Mbak Ul. Monggo Pondok. doa penutup ya dari Bapak Khairil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورئين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا عمل الصالحين ونياتنا نية المخلصين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alamin, terima kasih. Waktu اللهم ارحمنا بالقرآن
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل